Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube aku yang mungkin udah lama banget enggak isi dengan video. Iya teman-teman, jadi beberapa tahun yang lalu aku sempet pengen aktif gitu ya di channel YouTube, pengen kayak ngelihat orang-orang kayak yang rame gitu ya main YouTube. Ternyata nggak semudah itu dan nggak bisa sekonsisten itu. Dan hari ini I'm back with the new video karena di video ini aku akan bahas satu hal yang mungkin bisa menjadi ilmu pengetahuan atau tambahan dan kita saling belajar gitu mengenai apa yang akan aku bahas hari ini. Ya teman-teman, jadi nggak perlu menunggu lama lagi, aku akan mulai videonya, maksud aku akan mulai videonya dengan video berkenaan dengan konflik teori ya teman-teman. Konflik teori ini merupakan salah satu teori yang berasal dari ilmu sosiologi ya. Nah, dalam konteks perkembangannya, teori itu terbagi menjadi dua gitu, ada teori konflik pada masa klasik dan ada teori konflik modern. Seperti apa sih keduanya itu tentunya memiliki pandangan yang beda gitu, pandangan yang sangat berbeda dalam mendasari penyebab utama dari konflik itu sendiri. Ya, teman-teman, jadi keduanya ini memiliki pandangan yang berbeda, pendapat yang berbeda antara teori konflik klasik dan teori konflik modern gitu ya. Nah, teori konflik klasik yang dikemukakan oleh beberapa tokoh seperti Jean Bodin, terus ada juga Ibnu Khaldun, terus Machiavelli yang mengatakan bahwa eh, konflik itu teori konflik ini berasal dari sisi alami manusia, di mana manusia itu memiliki sikap ingin menguasai dan saling memusuhi saat ada di dalam sebuah kekuasaan gitu. Sebaliknya dalam teori konflik modern ini menganggap bahwa tidak semua konflik itu terjadi berasal dari sisi alami manusia, tetapi banyak hal lain yang bisa mendukung terjadinya konflik. Dan dalam teori konflik modern ini diartikan sebagai konflik itu sangatlah kompleks gitu, sangat rumit dalam penyebabnya gitu. Nah, dalam teori konflik modern ini ada tokoh juga yang terkenal yang membahas dan menguasai mengenai teori konflik ini, ada Karl Marx, terus ada juga Lewis Althusser dan Ralph Dahrendorf. Dan kali ini saya akan fokus dan akan mengacu pada salah satu pengertian dalam teori konflik modern dari Karl Marx. Menurut Karl Marx ini merupakan teori yang terjadi karena adanya perbedaan dari sebuah kelas gitu, di mana masyarakat adalah tempat utama terjadinya ketimpangan yang kemudian ketimpangan tersebut melahirkan beberapa konflik atau konflik besar lainnya gitu. Nah, adanya perubahan sosial dalam masyarakat ini akan selalu berkaitan gitu terhadap ekonomi, terus sosial, terus ada juga kelas politik di mana kelompok yang berkuasa itu akan selalu mempunyai rasa dominan untuk menguasai kaum-kaum yang di bawahnya. Pertentangan kelas biasanya disebabkan oleh perbedaan akses pada sumber kekuasaan, yaitu modal gitu. Nah, dari sinilah akan terlahir beberapa kaum yang kita sebut dengan kaum borjuis atau kaum yang pemilik modal, orang-orang yang memiliki kekuasaan, dan kaum proletar, yaitu masyarakat-masyarakat buruh yang biasanya kita kenal dengan kaum-kaum bawah yang tidak memiliki modal, yang menggantungkan hidup terhadap kaum borjuis gitu. Adanya perbedaan tersebut tentunya tak ayal kita selalu melihat banyak konflik yang terjadi gitu, seperti di Indonesia saja gitu ya. Konflik itu tidak bisa dihindari berkenaan dengan kaum proletar dan kaum borjuis. Nah, di sini saya mengambil kasus bagaimana buruh Indonesia pada saat hari buruh itu selalu mencoba untuk mengeluarkan pendapat, mengeluarkan keinginan, mengeluarkan harapan terhadap pemilik modal atau perusahaannya untuk menaikkan upah, untuk juga selalu memperhatikan kesehatan para buruh, para pekerja, terus juga tidak hanya kesehatan tapi juga mental mereka gitu, yang mereka disuruh bekerja sampai lebih dari 8 jam gitu.
Dalam posisi inilah di mana kaum proletar itu sadar bahwa dengan mereka melakukan pemberontakan terhadap pemilik modal ini akan melahirkan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Nah, disinilah digarisbawahi dari teori konflik modern tersebut. Jadi melahirkan sebuah perubahan-perubahan baru setelah mereka melakukan pemberontakan tersebut. Biasanya konflik antar kelas ini pada akhirnya akan melahirkan sebuah perubahan dalam masyarakat. Misalkan saja bisa dibilang bahwa buruh tersebut akan melakukan tuntutan, kemudian di suatu hari gitu kaum berjuis itu akan mendengarkan dan akan mempunyai kesepakatan baru antara kaum berjuis dan kaum proletar tersebut. Dan pada akhirnya teori konflik ini memunculkan apa yang dinamakan dengan perspektif konflik. Nah, di dalam perspektif konflik ini melihat di mana masyarakat itu dari berbagai sudut pandang yang berubah, terutama akibat dari dinamika pemegang kekuasaan yang terus berusaha menjaga dan meningkatkan posisinya dalam suatu kelompok. Menurut pandangan Karl Marx, terdapat dua kelompok antara, yaitu ada kelompok borjuis dan proletar yang menyadari keberadaan struktur sosial di masyarakatnya. Disinilah dimulainya terjadi pemberontakan yang menimbulkan konflik, terutama bagi masyarakat atau warga yang berada pada kaum proletar. Mereka sadar hanya dimanfaatkan dan dieksploitasi oleh kaum borjuis yang mempunyai modal banyak. Atas kesadaran terhadap keberadaan kaum proletar inilah yang membuat terjadinya pemberontakan dan konflik. Maka perubahan di masyarakat pun tak terelakkan. Menurut Marx, suatu saat perjuangan kaum proletar terhadap ketidakadilan akan terwujud, sehingga akan melahirkan masyarakat tidak ada kelas sosial atau tanpa kelas sosial pun tercapai. Selanjutnya, Marx juga dalam mengembangkan teori konflik ini dengan beberapa konsep, yaitu konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara, di mana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. I never stop to see you cry. I never listen to your tears and praise. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to the words you say. Oh no, I never look your eyes of sorrow. I never listen to your cries of pain. You get the love and I don't care. I'm sometimes foolish and so vain. Oh no, I never told you that I love you. When all you did you took from me. But honey, if you ever leave me, I'll never make it okay. Oh no, oh no. Oh no. Ya, itulah tadi video yang bisa kita lihat menjadi salah satu contoh dari teori konflik ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajarannya ya dari apa yang saya sampaikan. Semoga kita bisa saling belajar. Apabila teman-teman yang ingin kritik atau ingin membenarkan atau beberapa kata-kata yang salah atau pemahaman saya tadi, bisa melalui kolom komentar. Saya Rizka Yudis Emilda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.